Selamat pagi, sahabat Gema yang terkasih. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang memiliki kekuatan untuk mentransformasi kehidupan kita. Semoga kita tidak meredup dalam semangat kita menjadi murid Yesus yang semakin serupa Kristus. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 30-50. Kita tidak akan membaca semua bagian, tetapi saya akan hanya highlight ayat yang ke-35 saja. Ayat yang ke-35 berkata demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara, kalau familiar dengan sosial media, pasti saudara pernah bertemu dengan sebuah istilah GOAT. Ya, ini bukan goat binatang yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kambing. Bukan, ini adalah singkatan dari greatest of all time. Terhebat sepanjang masa. Dan biasanya istilah ini dipakai untuk atlet-atlet olahraga. Misalnya kalau di dalam bola basket begitu kita kenal dengan Michael Jordan yang itu adalah GOAT-nya dari basket. Atau petinju yang GOAT juga yang greatest of all time misalnya Muhammad Ali dan banyak lagi ya. Dan mereka ini menjadi inspirasi bagi atlet-atlet yang lain. Dan memang kita sebagai manusia di dalam keinginan kita yang terdalam, semua kita ada keinginan untuk menjadi GOAT yang terhebat sepanjang masa. Nah, di dalam Injil Markus hari ini, Tuhan Yesus tahu apa yang para murid sedang diskusikan. Waktu mereka sampai ke suatu rumah di Kapernaum, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu semua diskusikan di jalan tadi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang simple, yang normal, tetapi jawaban yang Yesus dapatkan dari para murid adalah sunyi senyap. Seolah-olah para murid itu malu untuk mengatakannya. Karena mereka itu sedang mendiskusi soal siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin ada sungkannya juga gitu. Masa ngomongin hal ini di depan Yesus sih? Nah, saudara, ada baiknya kalau kita itu selalu punya sebuah kesadaran, sebuah awareness akan apa yang kita katakan dan pikirkan di hadirat Tuhan. Dan ini akan membuat tindakan kita tuh sangat berbeda di dalam banyak hal. Nah, saudara, kita memang tidak diberitahu kenapa pertengkaran ini terjadi. Dari mana mulainya? Tetapi saya pikir ini terjadi karena peristiwa transfigurasi Yesus. Yang kalau kita membaca di bagian yang sebelumnya. Kita melihat di sana ada Yakobus, Petrus, Yohanes. Mereka lah yang dipilih untuk mendampingi Yesus naik ke atas bukit. Untuk menyaksikan peristiwa yang begitu luar biasa ini. Nah, Yesus melarang mereka secara langsung untuk tidak kasih tahu orang-orang akan peristiwa ini. Dan mereka mungkin saja sudah berusaha untuk menjaga rahasia. Tapi murid-murid yang lain akhirnya tahu juga. Dan terjadilah sebuah perdebatan akan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, untuk menjawab mereka, Yesus memberikan sebuah statement ini. Dia memberitahukan mereka sebuah kebenaran tentang ambisi. Nah, perhatikan, Yesus tidak menegur mereka soal keinginan menjadi yang terbesar ataupun mengkritik mereka karena keinginan mereka ini. Nah, Tuhan entah bagaimana itu menciptakan dalam hati manusia itu keinginan untuk menjadi sukses. Ya, apa yang Yesus bilang adalah jalan sejati untuk menuju besar itu, untuk menjadi sukses itu. Ya, dia bilang bukan mencari untuk menjadi yang pertama atau menjadi yang paling besar, kata Yesus. Tetapi dengan sebuah kerelaan untuk menjadi yang terakhir atau terkecil. Jalan menuju yang paling besar, yang terutama bukan kita dapatkan dengan cara orang melayani kita. Akan tetapi kita menjadi pelayan bagi semua orang. Nah, saudara, ada dua macam ambisi. Ada ambisi untuk mencari pengakuan dan tepuk tangan manusia. Dan ambisi untuk mencari pengakuan dan tepuk tangan Tuhan. Ada orang yang ingin mendapatkan kepopuleran dan perhatian orang banyak dan pengaruh dan kekuasaan. Nah, tolak ukur dari ambisi menjadi terbesar di hadapan manusia adalah seberapa banyak yang melayani saya,
Seberapa besar saya berkuasa atas orang lain? Seberapa besar saya punya pengaruh? Siapa sih dari kita yang tidak pernah bergumul banyak kali dari keinginan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi dicintai banyak orang, dan untuk menjadi God ini, greatest of all time? Tetapi Yesus tunjukkan bahwa menjadi yang terbesar tidak akan pernah kita temukan di situ. Ukuran dari yang menjadi terbesar adalah berapa banyak orang yang saya layani, seberapa banyak orang yang bisa saya bantu. Inilah jalan menjadi yang terbesar di mata Allah. Nah, saudara, kekristenan adalah iman yang radikal karena berlawanan sekali dengan insting alami hati kita. Kecenderungan kita akan membawa kita di dalam masalah yang lebih besar lagi. Walaupun kita bisa mencapai menjadi yang terbesar, yang terutama di mata manusia, tapi hal itu akan menjadi sebuah jerat dan kesia-siaan di mata Allah. Nah, aplikasi buat hidup kita hari ini adalah begini. Coba saudara tanyakan pada diri saudara sendiri, apa kriteria yang radikal yang Yesus ajarkan dalam mencapai greatness? Yang pertama, yang terutama, yang berbeda bagi kita sebagai murid Yesus. Apakah hidup kita mencerminkan sebuah pengertian yang bertumbuh akan pengajaran Yesus dan contoh hidupnya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa jalan menuju yang terutama adalah ketika kami melayani orang lain. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak sanggup melakukannya. Biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kami untuk menjadi serupa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.